Jadi langkah yang pertama, kita siapkan dulu kandang untuk ayam-ayam yang akan kita ternak. Karena ibaratnya kandang ini rumah dulur ya. Kalau tidak ada kandangnya, nanti kita terlanjur membeli ayam, akhirnya ayam kita akan terlantar, tidak ada tempat untuk tidur, tidak ada tempat untuk berteduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi rekan-rekan seluruh peternak Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Kandang Ngisor Jeruk, channelnya peternakan ayam skala rumahan. Baiklah dulur, di video kali ini langsung saja to the point. Kita akan membahas tips sukses memulai beternak ayam skala rumahan. Untuk dulur-dulur yang baru mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel kami bisa terus berkembang. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja untuk langkah yang pertama untuk memulai ternak ayam, yang harus kita siapkan adalah kandang. Jadi langkah yang pertama, kita siapkan dulu kandang untuk ayam-ayam yang akan kita ternak. Karena ibaratnya kandang ini rumah dulur ya. Kalau tidak ada kandangnya, nanti kita terlanjur membeli ayam, akhirnya ayam kita akan terlantar, tidak ada tempat untuk tidur, tidak ada tempat untuk berteduh. Karena banyak sekali kasus-kasus dari rekan-rekan pemula yang baru memulai ternak ayam. Dia terlebih dahulu membeli ayam untuk diternak, namun kandangnya belum disiapkan. Maka akhirnya dia menggunakan kandang ala kadarnya. Ayam tidak nyaman, kandang tersebut tidak memenuhi standar. Akhirnya yang terjadi, ayam-ayamnya akan sakit, stres, kemudian mati. Maka dia akan rugi sendiri. Jadi untuk rekan-rekan pemula, untuk kandang ada banyak tipe kandang yang bisa kita gunakan untuk beternak. Ada yang pertama kandang koloni, kemudian ada juga kandang box ataupun jenis-jenis kandang yang lainnya. Yang terpenting kandang-kandang tersebut baik, maksudnya baik, bagus di sini bagaimana? Kandang yang harus memenuhi standar. Jadi untuk ventilasi itu cukup, pencahayaan cukup, kemudian untuk tingkat kepadatan juga cukup. Nah, intinya kandang yang baik tidak harus bagus, tidak harus mahal, namun kandang yang baik itu yang sesuai dengan kebutuhan ayam, sesuai dengan kenyamanan ayam, dan tentunya sesuai dengan isi kantong kita atau budget kita untuk memulai ternak ayam. Dan untuk kandang yang ingin dulur-dulur siapkan itu harus kita sesuaikan, kita adaptasikan dengan kondisi lingkungan kita. Apakah lahannya itu luas ataukah sempit? Nah, itu dulur-dulur bisa memilih sendiri sesuai kemauan dan minat dulur-dulur yang ingin memulai ternak ayam. Dan untuk yang kedua, setelah kandang siap, dulur-dulur juga harus menyiapkan pakan. Karena pakan ini sangat penting juga dulu, ini termasuk kebutuhan primer untuk ternak-ternak kita. Kandang sudah ada, ayam sudah siap, namun kalau untuk pakan tidak kita siapkan terlebih dahulu, otomatis nanti peternakan kita tidak akan berjalan. Nah, untuk pakan ini bisa dulur-dulur siapkan sesuai dengan rencana atau konsep yang akan dulur-dulur terapkan di peternakannya. Hendaknya pakan yang akan kita siapkan itu harus sesuai dengan kebutuhan ayam-ayam, sesuai dengan usianya dulur ya. Untuk kebutuhan ayam DOC itu kebutuhan proteinnya berapa persen untuk pembesaran, nah itu harus kita siapkan. Dan untuk jumlah atau kapasitas pakan yang akan kita siapkan itu tergantung jangka waktu yang kita tentukan. Mungkin kita membeli untuk tempo berapa bulan, nah itu kita siapkan sejak awal. Yang ketiga, materi. Jadi setelah kandang siap, pakan siap, barulah kita mencari materi atau bibit yang akan kita kembangkan di kandang nantinya. Untuk materi yang akan diternak itu bisa dulur-dulur sesuaikan dengan isi kantong dulur-dulur. Seumpama budgetnya banyak, ya kita
lebih baik mencari atau membeli indukan langsung, jadi nanti akan perputarannya akan cepat. Namun kalau budgetnya minim ya kita beli DOC dulu, nggak usah banyak-banyak, 10 ekor atau 15 ekor, karena masih belajar, masih baru memulai, jadi dibesarkan sambil di situ belajar. Karena di dalam peternakan, di dunia peternakan itu khususnya unggas dulur ya, itu banyak sekali rintangan-rintangan atau PR-PR yang perlu kita selesaikan di situ untuk perawatan pembesaran. Nah itu penyakit-penyakit yang datang itu kita harus bisa menyelesaikan, kita harus tahu obatnya, kemudian untuk menjaga supaya daya tahan tubuh ayam tetap baik, tidak mudah sakit, kita juga harus sering memberi vitamin. Nah intinya untuk materi ini kita sesuaikan dengan kemampuan dulur-dulur. Kalau modalnya banyak ya bisa untuk membeli indukan, memulai dari DOC dulu, modalnya minim ya kita belajar memahami karakter ayam. Nah dari mana dulur-dulur mendapatkan materi itu? Jadi tips yang saya sarankan itu lebih baik dulur-dulur mengambil langsung dari peternak yang sudah terpercaya di daerah dulur-dulur. Apakah bagus kita beli online? Ya kalau dulur-dulur yakin ya nggak apa-apa, tapi saran saya lebih baik kita pantau langsung ke kandangnya, kita cek indukannya seperti apa, kemudian DOC-nya seperti apa. Intinya seumpama kita membeli ayam itu lebih baik kita langsung datang ke peternakannya, karena di situ kita tahu seperti apa bibitnya, seperti apa perawatannya, pakan-pakan yang digunakan seperti apa, sambil sharing-sharing sambil belajar. Itu saran saya. Tapi kalau seumpama dulur-dulur pengen membeli secara online ya tidak masalah, yang penting dulur-dulur yakin. Karena saya pribadi juga dulu pernah mengalami awal mula beternak itu beli materi di online, akhirnya apa, yang datang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita tidak tahu, kita tidak kenal beliau, tidak kenal peternaknya. Akhirnya pokoknya di marketingnya bagus, ini ayamnya bagus, ini indukannya bobotnya segini, atau masih nanti DOC-nya akan cepat besar, begini. Nah, apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir adalah vitamin dan obat-obatan dulur. Jadi vitamin dan obat-obatan ini adalah faktor penunjang keberhasilan kita dalam beternak. Jadi apabila ayam trouble, ayam sakit, nah kita sudah sedia vitamin dan obat-obatan sehingga peternakan kita akan tetap berjalan, tidak merugi. Karena kalau kita tidak menyiapkan obat-obatan sejak awal, nanti kalau ada ayam sakit, nah kita masih bingung mencari obat-obatannya, yang terjadi nanti akan terlambat, ayam kita tidak akan tertolong dan akhirnya kita akan rugi. Jadi mungkin itu dulur 4 hal yang harus kita siapkan sebelum kita memulai beternak. Saya ulangi lagi, untuk yang pertama kandang, kemudian yang kedua pakan, yang ketiga materi, dan yang keempat adalah vitamin dan obat-obatan. Dan semua hal tersebut saling berkesinambungan dulur-dulur. Itu sesuai dengan konsep yang akan dulur-dulur rencanakan di peternakan, baik untuk ayam bangkok, ayam kampung ataupun ayam petelur. Jadi kita sesuaikan keempatnya itu saling terkait. Jadi kandang untuk ayam petelur seperti apa, untuk ayam petarung seperti apa, kemudian untuk ayam pedaging atau ayam kampung itu seperti apa, itu kita sesuaikan. Pakannya pun berbeda dan obat-obatannya itu sedikit berbeda, namun ya banyak yang sama. Jadi harus kita konsep dari awal supaya peternakan yang akan kita mulai itu bisa berjalan dengan mulus. Mungkin di video kali ini cukup itu dulu yang dapat saya bagikan dulur-dulur, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sukses dalam memulai ternak ayam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.